apa kabar semuanya? Malam yang santai tapi bernuansa budaya sahabat salsa. Karena malam hari ini Romi akan ngobrol dengan tokoh-tokoh budaya di Kabupaten Sampang yang tentunya juga memperjuangkan aset-aset kebudayaan di Kabupaten Sampang termasuk bahasa Madura itu sendiri ya. Alhamdulillah malam hari ini Romi ucapkan selamat datang di program Salsa Talkshow inspiratif dan edukatif. Baik untuk kamu semua yang udah hadir di frekuensi kita 94,1 FM atau untuk kamu semua sahabat salsa yang sudah hadir di live TikTok kita hari ini di Salsabila 941 FM. Karena selain di udara, kita juga ada live via visual kita di akun TikToknya sahabat salsa, dan untuk re-uploadnya beberapa hari ke depan kita akan upload di YouTube kita ya di Salsabila 941 FM. Oke, malam hari ini sahabat salsa, sekali lagi Romi ucapkan selamat datang di salah satu talkshow inspiratif dan edukatif. Baik untuk kamu semua yang ada di wilayah Madura, di bias kita juga di Probolinggo dan di beberapa titik di Surabaya juga, kita ucapkan selamat malam untuk kalian semua. Kita akan ngobrol tentang Lestari Budayaku, lomba cipta lagu berbahasa Sampangan. Ini lomba yang harus banget kita sambut baik, lomba yang harus banget kita sambut semeriah dan seantusias mungkin, karena lomba ini sahabat salsa ini membawa identitas kita dan keberlangsungan bahasa kita gitu. Kita jangan merasa bangga ya, kita bisa kita polyglot gitu ya, kita bahasa Turkinya bagus, misalkan bahasa Inggrisnya bagus, Spanyol ya bagus, Prancisnya bagus, tapi bahasa Maduranya ya malah nggak tahu dengan bahasa kita sendiri ya. Menurut Romi itu masih kurang diapresiasi ya. Jadi kita harus jangan sampai kita mau menjadi orang lain tapi jangan sampai lupa terhadap diri sendiri. Itu sih yang mungkin yang menggambarkan budaya. Tapi narasumber kita malam hari ini sahabat salsa lebih bisa menggambarkan apa yang akan kita bahas malam hari ini. Baik, untuk membahas tentang lomba cipta lagu berbahasa Sampangan ini, di studio kita di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang, kita telah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa sahabat salsa. Beliau adalah yang pertama, ada Bapak Abdul Basit S.Hum MSI. Selamat malam Pak Abdul Basit. Malam, siap. Pak Abdul Basit ini sahabat salsa merupakan Kabid Kebudayaan di Spora Budpar Kabupaten Sampang. Betul siap, Pak Basit. Oke, dan di sebelahnya ada juga Pak Imam Sanusi SPD. Selamat malam Pak Imam. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini Pak Imam? Baik-baik, alhamdulillah. Syukurlah, alhamdulillah, seger selalu ya Pak ya, semangatnya masih 45 banget Pak. Dan Pak Imam Sanusi ini sahabat salsa, beliau adalah Dewan Pendidikan Sampang, betul Pak? Oke. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Beliau berdua ini sahabat salsa sangat cinta dengan akan budaya ya, terutama budaya Sampang. Dan fun fact-nya gitu, kita ngobrolin tentang berbahasa Sampangan malam hari ini sahabat salsa. Tapi fun fact-nya, Romi aslinya dari Bangkalan, cuman sudah sekitar hampir 10 tahun di Sampang Pak, udah lama juga. Tapi di radio baru sekitar 7 atau 8 tahun gitu ya. Dan kalau Pak Abdul Basit sendiri ini ternyata dari Sumenep. Betul Pak Abdul Basit. Iya. Sumenep ya, mana Pak? Sumenep Saronggi saya. Saronggi Sumenep. Setelah kalau dari arah barat itu Bluto dulu, kemudian Saronggi, kemudian kota. Oke, jadi perjalanan panjang banget ke Saronggi ya, melewati beberapa daerah dulu. Betul, gitu. Betul. Oke, Pak Abdul Basit Sumenep sahabat salsa. Pak Imam Sanusi dari Pamekasan sahabat salsa. Pamekasan sebelah mana Pak? Di Kecamatan Pandermau, Desa Pandermau Barat. Pandermau Barat, Pamekasan. Itu jadi fun fact-nya kita akan ngobrolin. Nah, yang ingin Romi sampaikan, kita loh yang bukan asli Sampang, yang bukan lahir di tanah Sampang, tapi kita punya jiwa yang kuat, kita punya semangat yang kuat, energi yang lebih untuk melestarikan berbahasa Sampangan atau bahasa Madura yang menggunakan dialektika Sampang gitu. Itu gitu. Masa iya sahabat salsa di rumah, untuk kamu yang udah dengerin kita, yang udah nontonin kita, itu tidak mau gitu untuk melestarikan bahasa kita sendiri gitu. Itu yang ingin Romi sampaikan sih gitu. Oke, sekali lagi Romi ucapkan selamat datang untuk
Pak Abdul Basit Eshum MSI, Kabid Kebudayaan Dispora Bupar Sampang di Salsabila FM. Romi ucapkan selamat datang juga kepada Pak Imam Sanusi SPD, Dewan Pendidikan Sampang. Selamat datang Bapak. Siap. Terima kasih. Oke, kita akan ngobrol tentang lomba cipta lagu berbahasa Sampangan. Ini lomba apa Pak? Dan tujuannya apa? Bisa dijelaskan Pak Basit dulu atau Pak Imam? Siap, saya dulu ya. Boleh Pak Imam. Pak Basit. Ini ada beberapa disclaimer gitu. Ada beberapa disclaimer bahwa saya memang asli Sumeneb dan Pak Imam Sanusi ini memang asli Pamekasan. Bahkan host sendiri Mas Romi. Betul. Itu asli Bangkalan. Oke, itu takdir di mana kita lahir. Betul. Tapi pasca Tuhan melahirkan kita di tempat yang beliau pilih, ternyata Tuhan menakdirkan kita untuk stay di Sampang sekian lama. Betul. Maka seluruh daya upaya ya harus kita abdikan di mana kita tinggal. Betul. Di mana bumi berpijak ya Pak. Oke, itu disclaimernya. Jadi di mana kita lahir itu penting, tapi justru di mana kita tinggal itu jauh lebih penting. Itu disclaimernya. Pertama. Selanjutnya begini, saya di kantor itu ada di bidang kebudayaan. Oke. Pelestarian budaya itu meliputi beberapa hal, seni, budaya sendiri, cagar budaya, dan seluruh irisan yang lain itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Kabupaten Sampang. Salah satu hal yang kami lakukan di tengah-tengah kondisi nasional dengan anggaran yang kita tahu bersama sangat minim pada tahun ini dan beberapa tahun terakhir, kita harus melakukan beberapa hal yang tidak bergantung pada adanya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang tentu. Sehingga kami melakukan pembinaan yang non formal. Jadi kami tidak mengundang sehingga harus menyiapkan anggaran untuk snack gitu. Kami mengundang dari grup-grup WA sebetulnya. Kami diskusi di grup-grup WA. Apa nih yang bisa kita kerjakan di Sampang dan hal apa yang paling penting untuk kita kerjakan di Sampang. Dari sekian orang yang tergabung dalam grup WA itu ada namanya Bustomi Irwan Kurniadi. Oke. Bustomi Irwan Kurniadi asli Banyumates. Ternyata beliau itu ahli bahasa dan memiliki legalitas keahlian sampai kementerian. Kalau di level kementerian beliau merupakan tim ahli cagar budaya Kabupaten Sampang, itu ada sertifikatnya. Kalau dari sisi bahasa, beliau itu menjadi pengisi narasi berbahasa Madura di Balai Bahasa Jawa Timur. Jadi Pak Bustomi itu memiliki kewajiban dan terikat hubungan kerja dengan Balai Bahasa Jawa Timur. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pak Bustomi adalah menulis artikel menggunakan bahasa Madura. Oke. Di grup itu kemudian berkembanglah pada sebuah ide bagaimana kalau kita fokus pada pelestarian bahasa Madura Sampangan dalam artian dialek Sampang. Saya tanya, kenapa tertarik dengan pelestarian bahasa? Karena itu karena itu tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, responnya Bu Bustomi begitu kan. Sehingga ketika bahasa terawat, seluruh kandungan yang ada dalam bahasa itu diharapkan atau sebuah keniscayaan tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam bahasa Madura itu ada ondegen besah gitu. Kepada orang tua menggunakan bahasa yang tidak sama dengan kepada teman, kan seperti itu, kepada guru juga begitu. Ketika generasi kita atau kita sendirilah menggunakan tata bahasa atau ondegen besah Madura yang benar itu, maka itu akan mempengaruhi mentalitas kita dalam bersikap. Jadi mustahil kita untuk marah-marah kepada orang dengan menggunakan bahasa Madura yang sangat halus. Begitu kan? Di bahasa Indonesia, apakah ada tata bahasa seperti itu? Tidak ada. Tidak, normal-normal saja.
hanya intonasi yang ada. Oke. Tapi di bahasa Madura ada pilihan kata kepada orang yang kita hormati dan ada pilihan kata kepada teman sebaya kita atau orang di bawah kita. atau orang di bawah Lebih kita muda. yang lebih muda itu. Jadi dengan penggunaan tata bahasa Madura yang benar itu sebetulnya sebuah piranti untuk membatasi kebrutalan kita dalam bertindak sebetulnya. Oke. Begitu ya. Jadi dari bahasa itu larinya ke tindakan. Larinya gitu ke ya, Pak? tindakan. Perilaku. Larinya ke tindakan. Maka Mbak Bustomi mengusulkan satu hal. Monggo Pak dianggarkan tahun depan barangkali kita bisa mengadakan sebuah workshop. Tak pikir workshop itu sudah sering kali dan output jelas, outcome tidak jelas, Iya. impact tidak jelas, seperti itu kan. Apalagi sampai benefitnya tambah jauh tuh. Maka ndaklah Pak kalau cuman workshop itu sudah biasa. Oke. Oke, tak coba carikan info-info. Maka mencarilah kita sebagaimana yang kita lakukan sejak tahun 2019. Kami mengawal teman-teman seniman dan budayawan yang ada di Sampang itu sejak 2019 untuk mendapatkan dana dari program Dana Indonesiana. Oke. Dulu Kemenbud, Ristek gitu, sekarang kan sudah misah menjadi Kemenbud saja, Kementerian Kebudayaan. Jadi saya sarankan ke Mbak Bustomi, bikinlah proposal, Mbak. Bikinlah proposal. Panduannya saya serahkan ke Mbak Bustomi tahun-tahun kemarin. Kita serahkan, ternyata beliau mempelajari dengan baik, dengan benar, dan mengkonsultasikan kepada kami setiap capaian yang beliau dapat. Maka walhasil ya, ada sebuah proposal yang menurut hemat Mbak Bustomi dan kami sendiri itu sudah layak untuk diajukan ke kementerian. Oke. Proposal itu setelah diajukan berproses, ternyata alhamdulillah lolos ya. Dan materi talkshow kita hari ini adalah buah dari perjuangan Mbak Bustomi sebetulnya dalam menggarap proposal ini. Maka sebagai orang bidang kebudayaan, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Bustomi itu. Ini pengantar ya. Yap. Kalau mau langsung masuk ke kontennya, saya sangat paham betul tentang proposal karena Mbak Bustomi tik-teknya dengan kami ya. Mbak Bustomi itu setelah kami kasih panduan, saya kasih contoh proposal sebelum-sebelumnya. Beliau ternyata mempelajari dengan baik dan benar, bahkan beliau menemukan sebuah gagasan yang sangat luar biasa. Kita langsung bahas ke materinya atau pengantar dulu? Oke, kita pelan-pelan coba akan bahas itu. Tapi ini yang Romi tangkap Pak Basit, sahabat salsa juga ya. Lomba karya lagu menggunakan bahasa Sampangan ini bukan hanya sekedar lomba gitu. Betul. Tapi di balik itu ada tujuan mulia gitu ya. Yang bukan hanya melestarikan bahasanya itu sendiri gitu. Karena dari bahasa itu akan lahir nantinya akan membangun daerah juga melalui perilaku yang baik gitu, karena di balik bahasa Madura itu ada tersimpan makna yang mendalam juga gitu. Betul. Baik peruntukannya dan sebagainya gitu. Oke. Boleh kita mau masuk ke materi tentang Proposalnya ya. proposalnya dulu. Oke, Boleh Pak siap. Wasid, silakan. Terima kasih. Begini, outcome yang kita inginkan itu adalah terciptanya sebuah kegandrungan dari generasi muda, tentu dengan melibatkan media sosial. Apa yang akan kita up ke media sosial begitu ya, untuk digandrungi oleh generasi muda. Jatuhlah pada pilihan lagu. Iya. Oke, jatuhlah pada pilihan lagu. Oke, lagu ini prosesnya lama. Iya. Lagu ini prosesnya lama jika tidak ditangani oleh ahlinya, kan begitu. Satu. Yang kedua, program Dana Indonesiana ini tahapannya panjang. Oke. Sekali lagi kalau tidak ditangani oleh ahlinya, maka siklus idenya begini nih. Kita ngadakan lomba karya lagu. Jadi masyarakat harus berKTP Sampang begitu. Menciptakan sebuah
lagu, gitu, menciptakan sebuah lirik yang kemudian diiringi dengan satu alat saja. Oke. Jadi tidak perlu rekaman utuh. Kalau kami mensyaratkan rekaman utuh, siapa yang mau ngikut begitu. Betul. Jadi cukup berdendang saja, diiringi dengan satu alat saja, direkam, diupload. Jadi tidak perlu alat utuh, alat musik yang utuh gitu. Cukup satu saja. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat. Kemudian dari seluruh pendaftar yang nantinya berakhir dari tanggal 10, kita sudah open ini dari tanggal 1 Februari 1 kemarin. Februari dan startnya nanti sampai tanggal 10 Finishnya sampai tanggal 10 Februari. Eh, pada tanggal 11 itu sudah akan muncul nama-nama pencipta lagu yang dipilih oleh tim. Siapa saja timnya? Inang Pelangi. Inang Pelangi itu populer dengan tang ting tung Iya, gitu betul. yang Pernah sempat juga ngobrol di sini Pak waktu itu. gitu ya. Yang sempat viral, bahkan internasional loh itu viralnya, yang memparodikan tang ting tung itu sampai orang-orang luar sana gitu. Betul. Mas Inang Pelangi. Kemudian Mas Idol. Mas Idol itu salah satu arrangernya Iis Dahlia loh. Orang Sampang. Itu asli Sampang. Asli Sampang. Oke. Jadi lagu ini juga memberdayakan talenta-talenta Sampang juga. Betul. Gitu. Kemudian satu orang lagi adalah namanya Mas Yoyo. Mas Yoyo itu keyboardis dan dikenal sangat ahli oleh musisi. Oke. Oleh musisi Sampang gitu. Namanya Mas Yoyo. Dan berkat tangan dingin beliaulah banyak musisi yang kemudian menjadi luar biasa. Termasuk Mas Inang Pelangi itu ada sentuhan tangan dingin Mas Yoyo itu. Oke. Termasuk Mas Idol yang kemudian menjadi arrangernya Iis Dahlia. Dalam darah kemampuannya dalam darah seninya itu ada sentuhan tangan, ada polesannya Mas Yoyo itu. Jadi 3 orang ini nanti yang akan melengkapi seluruh aransemen yang dibutuhkan. Oke. Di mana rencananya di Hotel Panglima. Oke. Berapa lama? 3 hari. Oke. Seperti itu. Jadi 10 pencipta lagu ini akan kita tarik ke kelas. Kita sebut kelas itu selama 3 hari. Kegiatannya apa? Masing-masing pencipta lagu ini nanti 3 orang pencipta lagu akan berhadapan dengan Mas Inang. Oke. Mas Inang lah yang bertugas untuk menyempurnakan aransemen. 3 orang yang lain akan berhadapan atau akan dibimbing oleh Mas Idol. Dan Mas Idol lah yang bertanggung jawab atas kesempurnaan aransemen 3 ini. Termasuk menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing lagu itu. Betul. Jadi ada saran juga yang diberikan nantinya gitu dan masukan. Kemudian ada lagi Mas Idol, Mas Yoyo. Mas Yoyo ini megang 4. Megang 4 nanti. Oke. Setelah selama 3 hari aransemen selesai utuh gitu, kita kemudian akan masuk ke tahapan pengurutan. Jadi kan ada 10 karya cipta ini. Kan ada 10 karya cipta. Nah, itu akan dilengkapi dengan beberapa aransemen begitu. Dan setelah aransemennya selesai, baru akan kita masuk ke tahapan syuting video klip. Oke. Syuting video klip gitu. Beliau saya tugasi masang banner di beberapa titik. Oh, jadi memang semarak aja. Jadi Semarak ini. lomba dalam rangka sosialisasi ini. jadi memang Tanggal benar-benar nggak 1 main-main. kemarin kita sudah pasang di 2 titik dan malam ini kita ingin nambah 2 titik lagi. Oke. Nah, beliau itu sudah selesai mungkin masang, saya ngambil Ngambil Sorry. amunisi. Oke. Ngambil amunisi. Sorry gitu ya. Lanjut Bapak Sid. Oke, next. Pengurutan. Setelah selesai aransemen, peserta itu diminta untuk rekaman menggunakan HP masing-masing dengan bermodalkan aransemen yang diperoleh dari kelas. Oke. Kadang lagu itu didengar sekali sangat indah, tapi semakin didengar itu semakin
semakin pudar keindahannya. Ada yang ketika didengar pertama kali kurang indah, Biasa. tapi lama-lama kok menjadi kelihatan indah. Betul. Itu makanya pengurutan lagu terbaik di dalam album Trunojoyo nanti 10 lagu ini akan menjadi konten satu album, namanya album Lun Alun Trunojoyo. Oke. Sehingga untuk mengurutkan itu dibutuhkan tahapan di luar kelas. Apa tujuannya? Biar 3 ahli ini, Mas Inang, Mas Idol, Mas Soyo ini memiliki kesempatan berulang-ulang mendengarkan lagu ini. Memiliki kesempatan berulang-ulang mendengarkan lagu ini, sehingga diperolehlah keputusan urutan yang mau diletakkan nomor urut album itu lagu yang mana. Oke. Dan itu ngefek nantinya pada masa publikasi, pada masa promosi itu akan ngefek. Kadang orang itu dan juga mustahil ya, Yap. orang itu mendengarkan sebuah album dari paling belakang. Biasanya yang di setel pertama kali itu ya lagu yang ada di awal. Iya. Nah, siapa yang akan mendapatkan lagu di awal itu dilihat beberapa hari setelah lagu itu selesai di aransemen. Oke. Next, setelah ketemu tata urut seperti itu, kemudian masuk ke syuting video klip. Oke. Video klip itu kita laksanakan selama 5 hari. Jadi harapannya 5 hari itu sudah selesai video klip sebanyak 10. Setelah video klip selesai, kita kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu rekaman. Rekaman MP3. Setelah rekaman MP3 lagi-lagi ada perbaikan sana sini mungkin terkait dengan aransemen. Itu kemudian akan dilanjutkan dengan pendaftaran hak cipta. Hak cipta keluar itu akan dilanjutkan dengan launching offline. Jadi kita nanti rencananya di alun-alun Sampang, alternatifnya 2, Oke. di alun-alun Sampang atau di panggung Wijaya Kusuma. Di situ yang paling memungkinkan yang mana begitu. Jadi itu akan ada panggung offline, namanya panggung launching stage. Launching stage. Launching stage. Tapi harapan Romi di alun-alun sih Pak, biar masanya lebih banyak lagi sih, lebih besar lagi. Siap, insya Allah. Semoga lancar seperti itu. Tergantung lokasi mana nanti yang diizinkan. Iya betul. Betul. Nah, berdasarkan deskripsi ini sangat penting bagi Bapak Ibu pendengar atau sahabat Salsabila gitu untuk segera mendaftarkan karyanya, dan cara pendaftarannya mudah sekali. Kalau kebetulan melihat baleho, silahkan scan, itu langsung mengarah ke form pendaftaran. Oke. Kalau kebetulan masih tidak berjumpa atau tidak menemukan baliho itu, silakan dicatat. Cara mendaftarnya itu sangat mudah. s.id, s.indah dan donat, s.id, stti dan d, kemudian slash garis miring itu lomba karya cipta lagu itu kan kalau disingkat LKCL. Yap. Lomba karya cipta lagu 2026 nih maksudnya. Jadi tak ulangi, s.id/LKCL26. Enter itu. Oke. Itu langsung mengarah pada form pendaftaran. Pendaftaran terakhir tanggal 10. Genre bebas. Oh, genre bebas Pak. Genre bebas. Dangdut boleh, pop Dangdut boleh. pop boleh gitu. Genrenya bebas, mau religi boleh, tema bebas. Mau tema alam, keindahan alam misalnya. Mau tema perjuangan misalnya. Tema asmara juga boleh Pak. Tema asmara boleh. Tema humor boleh. Tapi wajib menggunakan bahasa Madura dialek Sampang. Oke. Jangan khawatir. Ini kita akan bahas juga sih tentang dialek Sampang oke. itu. Jangan khawatir kalau masyarakat masih ragu ya, ini dialek Sampang atau tidak. Daftar saja. Oke. Karena nanti di kelas, kalau misalnya terjaring menjadi 10 karya terbaik, di kelas itu akan ada ahli bahasa Madura, yaitu Babustomi, Yap. yang akan memperbaiki. Ini dialek mana, ini dialek mana, ini dialek mana, begitu. Jadi
tidak perlu khawatir, yang akan memperbaiki bahasanya sudah ada ahlinya, yang akan mengarrange, yang akan membuatkan aransemen terindah terbaik itu sudah ada 3 orang gitu. Jadi masyarakat tinggal berdendang, mainkan gitar, rekam, upload. Syaratnya sederhana, hanya KTP. Upload MP3, selesai. Nggak perlu foto, nggak perlu apa. Oke, jadi MP3-nya sudah cukup ya Pak, nggak khusus yang video enggak? Nggak, cuman MP3 gitu. Yang ingin didengar oleh kami itu coraknya apa? Sebenarnya dendang lagu itu bagi ahlinya, bagi yang ahli bikin musik itu, itu akan ketemu arahnya begini, yang indah begini. Kalau kayak saya yang nggak pernah bikin lagu, ya ini apa kan begitu. Tapi masyarakat tinggal berdendang, kemudian mainkan satu alat musik, upload. Semoga sahabat Salsabila menemukan banner yang sedang kita sebar hingga malam ini. Tiap malam kita pasang banner gitu. Semangatnya bukan main-main ya Pak ya. Iya, begitu. Itu mungkin tahapan. Jadi itu yang disampaikan secara teknis sahabat Salsa tentang lomba ini yang disampaikan oleh Pak Basit ya. Jadi sekali lagi, wah ini kesempatan yang luar biasa banget sahabat Salsa. Tapi bukan kamu hanya sekedar ikut berlomba, tapi kamu juga akan dapat ilmunya gitu ya. Karena nanti setelah pasca lomba ini, setelah kamu terpilih, nanti ada kelasnya juga seperti yang Pak Abdul Basit disampaikan tadi. Kemudian di kelas itu ada pakar-pakar yang siap memberikan ilmunya juga ke kita, memberikan saran yang baik, pendampingan juga, yang akhirnya nanti karya sahabat Salsa yang awalnya itu hanya dendangan saja, tidak perlu yang sedemikian rupa dibuat, cukup satu aransemen aja boleh pakai gitar atau alat musik yang lainnya, cukup berdendang aja, dan nanti itu akan menjadi karya yang utuh gitu ya sahabat Salsa. Itu harus kita tangkap betul-betul gitu tentang lomba ini. Dan termasuk tadi ada, tidak hanya kemudian ada proses video klip juga ya Pak ya, dan didaftarkan juga di agregator, dan kalau agregator itu dapat royalti gitu ya Pak ya. Oke, begini, tak pikir itu mau dibahas nanti tentang benefitnya gitu. Masing-masing boleh dikit dulu deh, dikit aja. Dikit gini. Setelah memiliki hak cipta, kemudian launching gitu, karya ini akan kami publikasikan di medsos populer, gitu, dan juga agregator. Kenapa kita pilih agregator? Harapannya masing-masing, ya tentu kita berharap ini menjadi viral dan didengarkan banyak orang di agregator gitu. Dengan didengarnya oleh banyak orang, maka itu sangat berpotensi untuk menghasilkan income dari agregator itu, yang nantinya akan masuk kepada pencipta, tidak masuk pada panitia. Perolehan dari agregator itu tidak masuk kepada juri, jadi akan masuk kepada pencipta. Yang akan kita daftarkan itu penciptanya. Ini menarik sekali. Kita bahas lebih dalam lagi nanti Pak. Siap. Oke, sekarang kita udah ngobrol sama Pak Basit nih. Kita akan ngobrol sama Pak Imam Sanusi. Pak Imam, tentang lomba ini Pak Imam, menurut sudut pandang Pak Imam sebagai Dewan Pendidikan di Kabupaten Sampang, Pak Imam, seperti apa dampak dari lomba ini untuk memberikan edukasi? Tadi Pak Basit sudah sempat nyentil dikit ya, bahwa dari bahasa ini nanti akan aplikatifnya itu nanti ke perilaku yang sesuai dengan bahasa Madura yang halus itu seperti apa dampak pendidikan melalui lomba ini Pak Imam? Ya baik, sahabat Sabila, selamat malam. Ada yang menarik dari penggunaan istilah lomba ini, bahasa Madura Sampangan. Nah itu Pak, gimana Pak? Kalau ada sebutan atau narasi bahasa Madura Sampangan, berarti dengan demikian maka ada bahasa Madura Pamekasan, Sumeneb, dan Bangkalan atau pantai pesisir utara Jawa. Guyonan kita, bahasa kita itu pengucapannya dari timur ke barat, dari panjang makin gitu, makin ke barat makin pendek. Mungkin kalau orang Sumeneb mengatakan abena, di Pamekasan sudah menjadi bena. Tapi kalau di Bangkalan ben, bisa jadi seperti itu. Tambah pendek lagi ya Pak ya. Tambah pendek lagi. Terkait dengan lomba ini merupakan salah satu
cara atau terobosan untuk membina dan melestarikan bahasa Madura di kalangan terutama pelajar. Oke, jadi sasarannya juga mengarah ke pelajar gitu, Ya, Pak. karena salah satunya kan belajar, tetapi juga tidak mengesampingkan masyarakat umum. Mm-mm. Di Sampang sebenarnya ada bidang yang menangani pengembangan bahasa dan sastra. Oke. Walaupun kali ini mungkin yang mengambil peluang ini adalah Dispora Budpar. Yap. Tetapi kalau saya lihat di Disdik yang di dalamnya itu ada bidang yang membidangi pembinaan bahasa dan sastra, itu lebih banyak kepada penerapan kurikulum pembelajaran bahasa Madura. Lebih ke penerapan kurikulumnya. Ya. Mm-mm. Tapi mungkin terkait dengan terobosan untuk pengembangan dan penyebarluasan atau pemasyarakatan barangkali lebih fokus kepada pembelajaran di sekolah. Tapi yang menyangkut ke masyarakat umum barangkali belum menjadi perhatian karena di Sampang juga ada Dinas Kebudayaan yang juga menangani pengembangan bahasa dan sastra. Oke. Nah, dengan demikian maka diharapkan nantinya Dinas Pendidikan juga yang secara khusus membidangi pembinaan bahasa dan sastra ini bisa mendukung atau bisa mendorong sekolah-sekolah untuk ikut dalam lomba ini. Oke. Ya. Jadi dari sejauh ini dari panitia lomba ini sudah melakukan koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan untuk mendorong lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawahnya, Pak, untuk memeriahkan lomba yang mulia ini, menurut Romi. Gitu. Sementara ini baru melalui brosur, melalui Flyer. banner, lalu flyer, kemudian malam ini. Nah, Oke. dengan demikian maka ada baiknya memang nanti panitia mendekati Disdik agar bisa mendorong lebih jauh sehingga pengembangan bahasa dan sastra di Sampang ini bisa lebih baik. Oke. Nanti Salsa Bila juga akan bantu dorong sih, Pak, itu ya. Terima kasih. Karena kebetulan kita juga sering komunikasi baik dengan kepala dinas pendidikan yang baru dilantik beberapa waktu lalu, yang di mana beliau sebelumnya ada di dinas pencetan di Penduduk Capil ya. Oke, kita akan bantu dorong juga itu, Pak, karena ini lomba yang sangat luar biasa sekali gitu. Kalau dari sudut kacamata pendidikan, Dewan Pendidikan, Pak Imam, sejauh mana dampak yang diharapkan dari adanya lomba ini gitu? Dari lomba karya cipta lagu bahasa Madura Sampangan ini, saya berharap nantinya anak-anak terutama generasi muda tidak lagi alergi menggunakan bahasa Madura. Kemudian kepada warga secara umum barangkali juga ikut mendorong putra-putrinya untuk ikut berlomba ini, sehingga demikian maka nantinya bahasa Madura bisa berkembang dan menjadi kebanggaan dari para generasi muda. Betul sekali. Jadi bahasa Madura kita itu tidak hanya berhenti ya di tataran kurikulum, ramalan kurikulum, tapi juga di aplikasi kehidupan sehari-hari. Rasa bangga juga ya, Pak Basit ya. Karena sekali lagi banyak sekali generasi saat ini aja yang menertawakan sahabatnya yang menggunakan bahasa Madura gitu ya. Saya jadi ingat sosok Mahfud MD, Pak. Beliau itu walaupun di tataran internasional, di tataran nasional, tapi dengan bangganya berbahasa Indonesia, tapi logat Madura masih kental banget ya. Padahal kalau di daerah kita ya, di ruang lingkup kita kadang kita pakai berbahasa Indonesia tapi logat Madura kita masih kental, itu malah ditertawakan gitu. Tapi Pak Mahfud itu langkahnya berbeda gitu ya, dan beliau malah ingin menunjukkan bahwa saya Madura gitu. Jadi anak-anak muda sekarang harusnya seperti itu. Mudah-mudahan dari lomba ini bisa lahir para anak muda, para pelaku seni terutama ya, karena ini lombanya di basicnya seni musik gitu, itu yang bangga mengatakan bahwa saya anak Madura. Betul. Gitu. Saya ada respon ini adalah respon tapi pengalaman pribadi. Oke, seperti apa, Pak Basit? Di saat saya kuliah, waktu itu jelas saya kan masih muda tuh. Masih berapa? Waktu itu jelas Sekarang saya masih muda, Pak. Masih tetap muda sekarang, Pak Basit. Kayak 1 tahun 2 tahun sama Pak Imam. Waktu saya kuliah,
dalam apa namanya, dalam circle pertemanan kami, Oke. karena kebetulan saya kuliahnya di Malang sana, Oke. itu terdapat sebuah fenomena. Jika saya ya Yap. kebetulan berbicara menggunakan bahasa Madura dengan sesama teman Madura, itu seakan-akan tergerus rasa apa ya, rasa yang sebelumnya ada gitu. Misalnya sebelumnya ada yang suka misalnya. Setelah mendengar saya menggunakan bahasa Madura itu menjadi sedikit pudar. Itu kan lumayan serem gitu ya. Itu yang pertama. Kita berangkat dari fenomena ya. Yap. Terus yang kedua, kadang kalau kita bicara biasa santai dengan sesama Madura di kampus itu. Tapi bagi teman-teman non Madura itu kita tidak kedengaran sedang berbicara santai. Kita dikira sedang tidak baik-baik saja begitu. Dan mirisnya kita sebagai orang Madura itu paham bahwa mereka punya perasaan seperti itu ke kita. Itu miris. Oke. Yap. Fenomena seperti ini banyak dialami oleh teman-teman mahasiswa gitu. Banyak dialami. Dan apa yang terjadi itu mendidik alam bawah sadarnya untuk pada saatnya nanti punya anak. Alam bawah sadarnya itu akan mengarah pada anak saya tidak boleh seperti itu kan. Ketika nanti kuliah, actionnya apa? Di rumah tangga tidak menggunakan bahasa Madura. Betul sekali Pak. Itu apa ya? Dialektika atau sebuah keniscayaan dari pengalaman yang dialami di saat masih muda itu. Maka di dalam rumah tangga ketika punya anak itu tidak ada proses berpikir ini baik atau tidak ada. Tapi alam bawah sadarnya membawa pada pola seperti itu. Berbeda dengan Pak Mahfud MD. Yap. Seperti itu. Beliau tahun berapa ketika ada di dunia kuliah? Tahun sekitar 60-70 mungkin. Begitulah. Yang pada tahun-tahun tersebut ada di bangku kuliah saja itu sudah terhormat, Pak. Betul sekali. Mau dari Madura, mau dari Jawa. Yap. Masih jarang banget orang ada di perguruan tinggi. Ya, sehingga perbedaan bahasa itu tidak muncul sebagai sebuah penanda perbedaan. Iya, jadi itu bukan sebuah problem yang atau Betul. dilema yang ada di bangku perkuliahan waktu itu. Betul. Jadi berbahasa apapun ketika ada di bangku kuliah itu ada dalam iklim terhormat sudah. Iya. Pada zaman Pak Mahfud MD. Dan itu mengarah pada kehidupan beliau dalam rumah tangga. Seperti itu. Oke. Di zaman kita ya generasi tahun 85-an lah yang lahir itu, silakan lihat nanti kalau sudah berkeluarga. Alam bawah sadarnya akan menarik pada sebuah kondisi anak saya jangan terlalu sering menggunakan bahasa Madura. Nah, untuk kembalikan ke iklim yang seharusnya, Pak. Ikut lomba ini. Oke. Ini menarik sekali. Boleh tambahannya Pak Imam? Lomba ini kita menggugah masyarakat Sampang untuk kembali mencintai bahasa Madura. Yep. Walaupun mungkin ketika dia lahir di dalam keluarganya sudah dibiasakan berbahasa Indonesia. Tapi melalui lomba ini marilah kita kembali untuk mencintai dan mengembangkan bahasa Madura. Iya. Dan Pak Imam, Pak Basit, menurut pemikiran Romi ya, kadang untuk kembali ke jalur yang seharusnya kalau Romi bilang ya, orang Madura cinta dengan bahasa Madura itu harus ada pemicunya gitu kan. Harapannya ya tentu melalui lomba karya cipta lagu bahasa Madura Sampangan ini gitu. Nanti dari album Trunojoyo tadi itu ada satu lagu atau bahkan semua lagu di album itu bisa menjadi pemicu gitu. Amin. Pemicu, wah ini bahasa Madura itu asik loh dibuat karya gitu. Dan dinyanyikan banyak orang, dan kalau zaman sekarang harus viral dulu Pak, nanti jadi viral dan banyak cinta akan bahasa Madura itu kembali. Saya punya fenomena yang bisa disampaikan sekarang begini. Gimana Pak? Pernah suatu ketika
pada zaman dahulu katanya Upin dan Ipin gitu. Pada zaman dahulu gitu. Kata Pak Basit sama Pak Imam aja deh. Oke, lanjut. Itu pernah orang Jawa pun atau orang manapun itu berduyun-duyun berlomba-lomba menggunakan bahasa Madura. Oke. Gara-gara? Pernah ingat Ancor Pesena Telor? Iya. Pernah ingat Angak Ho? Iya. Tak hanya orang Madura yang mengatakan itu. Iya. Kenapa hal itu terjadi? Karena Ancor Pesena Telor itu populer di lagu. Nah, Sehingga orang itu tidak kenal ini bahasa mana. betul. Tapi ini lagunya bagus. Oke. Jadi bahasa seni itu menghilangkan apa ya? Menghilangkan apa yang seharusnya dibenci. Iya. Itu. Jadi dengan lagu itu. Kita tadi kan bicaranya ketika ngobrol di kampus, kemudian kita didengar menggunakan bahasa Madura, kemudian simpati lawan jenis kita berkurang kan begitu. Yap. Toh. Tapi dengan lagu Ancor Pesena Telor itu di waktu saya kuliah pun Ancor lek Pesena Telor itu diucapkan oleh tidak hanya oleh kawan yang dari Madura. Malah menarik gitu ya. Kalau yang Angak Ho itu kan lahirnya dari kampung apa perkemahan di Cibubur itu. Oke. Lahirnya Angak Ho itu. Oke, karena kita sifatnya interaktif nih, Ya. Pak Basit sama Pak Imam nih. Ini Bung Fafan lagi mantau obrolan kita hari ini nih. Monggo. Jangan sampai ada lagu-lagu plagiat, lagu-lagu sampah ikut hanya berbalik saja tapi musik dari India gitu. Jangan sampai ada lagu-lagu yang plagiat. Jadi gimana Pak? Jadi memang di lomba ini pesan dari Bung Fafan, harapannya dari Bung Fafan itu lagu-lagu yang lahir dari dalam lagu ini, lomba karya cipta lagu ini. Persyaratannya kayaknya ada, tidak boleh plagiarisme, no plagiarisme itu. Kayaknya ada ya. Di flyer itu di flyer ya, Oke. di flyer itu no plagiasi. Kemudian ketika masuk ke form pendaftaran, di situ tertulis di samping ada tulisan no plagiasi, itu juga ada statement yang harus disepakati, dan pada saat technical meeting nanti seluruh peserta ini harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa jika suatu saat ditemukan plagiasi, itu yang harus bertanggung jawab adalah peserta. Oke. Nah, Bung Fafan nih, panitia ini udah nyiapin betul nih, Bung gitu. Jadi Bung Fafan juga harus dukung betul nih ya kita ya. Tapi kami akan memfilter sekuat tenaga. Betul. Jadi tidak serta-merta peserta pada akhirnya akan bernasib sial gitu. Kami panitia akan memfilter sekuat tenaga. Oke. Yang akan memfilter itu ya musisi sudah. Sudah musisi. Iya, seperti tiga aktor utama nanti yang sebagai musisi-musisi yang ahli, Bung Fafan dan semua sahabat salsa yang sudah dipaparkan oleh Mas Abdul Basit tadi, Pak Abdul Basit tadi ya di awal gitu. Oke, kita kembali ke konteks ini, Pak. Oke, tadi sudah dipaparkan, disampaikan bahwa peserta jangan terlalu mikir berat-berat dulu, yang penting berdendang aja dengan musiknya gitu. Tapi perlu juga sih menurut Romi diberikan gambaran sedikit bahasa Sampangan itu, bahasa Madura Sampangan itu yang seperti apa? Oke, begini. Ciri-cirinya gitu. Begini. Mungkin itu bisa Saya menggunakan Babustomi sebagai referensi. Oke. Dalam sebuah karya beliau itu menyampaikan begini. Sampang dari sisi geografis, dari sisi bentuk geografis yang membentang dari timur ke barat itu relatif lebih pendek dibanding dari selatan ke utara. Oke. Apa itu artinya? Perbatasan dengan Pamekasan misalnya, radius 5 kilo dari perbatasan dengan Pamekasan itu masih dalam terpengaruh. Masih dalam terpengaruh dengan bahasa Pamekasan. Yap. Itu perbatasan dengan Pamekasan 5 kilo, bahkan ya sampai 10 kilo lah. Oke. Gitu. Yang perbatasan dengan Bangkalan pun sama. Yap. Jadi sangat tipis irisannya, yang benar-benar steril dari pengaruh bahasa Pamekasan ataupun steril dari bahasa Bangkalan. Mengingat geografis kita yang membentang dari timur ke barat ini relatif
pendek begitu Iya, betul, dibanding ke utaranya. Yap. Sehingga irisan bahasa atau dialek yang asli Sampang itu ya yang ada di tengah-tengah secara geografis. Oke, berarti di daerah mana aja nih Pak kira-kira? Asumsi saya, Babus Tommy kan tidak menyebutkan Iya. daerah mana. Ha, ha. Asumsi saya Kedungdung Krobatal. Oke. Gitu. Yap. Kalau Omben itu sudah kita menyebut pengaruh Omben, Pamekasan. sudah pengaruh Pamekasan. Betul. Seperti itu. Kemudian apalagi Sereseh, apalagi Tambelangan itu kan sudah perbatasan dengan Secara ekonomi geografis lebih dekat ke Bangkalan. Bangkalan gitu. Dan Cirenyi sama. dan kalau kita lanjutkan ya, Boleh. anunya Babus Tommy tulisannya beliau. Yap. Bahkan mentalitas yang bahasa kan mempengaruhi mentalitas. Maka untuk melihat karakter dan mentalitas masyarakat Sampang yang dianalisa melalui jendela bahasa, Yap. ya lihatlah irisan yang paling jauh dari perbatasan ini. Oke. Kita bersepakat bahwa bahasa mempengaruhi mentalitas ya. Iya. Artinya dengan bahasa kita bisa mengintip mentalitas seseorang kan. Yap, betul. Maka yang memiliki dialek asli Sampang pada akhirnya itulah yang paling bermental orang Sampang. Oke. Pak boleh sedikit bahasa Madura dong, Pak? Dikit Pak Imam atau Pak Bas ini. Karena dari tadi kita ngobrol tentang bahasa Madura, Pak. Tapi mungkin Tapi kita pakai bahasanya bahasa tidak terlalu tinggi ya. Iya, boleh. Seperti apa, Pak Imam? Menabi ngolatih hubungan atau interaksi antar daerah. Kita bisa agak campur. Oke. Bisa pecah, camplong, Omben, kemudian Kerang Penang lebih semak de pengaruh budaya Kasen. Pamekasan. Soko Benah sami. Kemudian Banyu Ates, Ketapang secara dari sisi ekonomi lebih banyak ke Bangkalan. Oke. Kemudian kalau boleh Tambelangan, Cirenyi, Sereseh lebih semak di Bangkalan. Sampang, Kecamatan Sampang tengah-tengah. Dari 14 kecamatan Sampang, sepaling mungkin murni artinya pengaruh dari Sampang, dari Pamekasan sareng Bangkalan tak terlalu raja, tak terlalu banyak. Kareh Kedungdung sareng Rubutal. Oke. Kacil juga sebagian Tambelangan. Nah, menabi daerah-daerah selain pun pengaruh Makassar sareng Bangkalan. Jadi menabi tro dengan contoh dialek khas Sampang berarti ngamati dialek orang Kedungdung, Orang Kadungdung, Robotar sareng Tambelangan. Tambelangan, Robatal, Kedungdung. Kon dari gue lagi. Tore palebur sekali. Biar gue tunggang kui bisa Madura juga. Katina Pak Bas ya? Saya. Pak asik sekali tadi. Engki laras debu Pak Imam gelek pas abah wah nih Pak tak lebur. Laras debu Pak Imam gelek. Engki gak dinto ka angkui nalek teki. Cak Sampang khas abek jauh secara geografis dari Pamekasan sareng Bangkalan iki gak dinto Robatal Kedungdung. Sebetulnya gue bisa apareng pon apa tangki. Sebetulnya gue bisa apareng gemberan. Dan gue meyakini juga, dan gue yakin juga. Oke. Dua daerah Kak Dinto paling atengka dari Sampang. Kak Dinto. Oke. Andep Asora ngereng olati lembut alos pemanggina alos ngereng coba olati alos. Jadi saya setona
cek sainah andi 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 pamangki ketika itu. Oke. Pak. Motor sekelangkong. Kita balik lagi ke bahasa Indonesia lagi, Pak Basi sama Pak Imam. Jadi sahabat salsa itu salah satu contoh yang, dan ternyata ini ilmu baru sih untuk kita semua sahabat salsa ternyata. Dan ini juga sorry ya tak potong. Sebuah olahraga modern. Saya belum 2 menit bicara bahasa Madura, ojeng. Jadi enggak lebih-lebih di radio dan banyak yang nonton gitu ya, Iya, Pak. betul. Ini menarik sekali sahabat salsa. Dalam praktek memang kita agak susah untuk murni bahasa Madura. Sehingga ketika kita perhatikan misalnya sambutan di Menten yang menggunakan bahasa Madura, biasanya masih muncul juga Bahasa Indonesia kosakata bahasa Indonesia. tercampur ya Pak Imam ya. Nah, apakah ini karena kita tidak terbiasa, ataukah karena kosakata kita yang kurang, belum lengkap? Oke, jadi harapannya melalui lomba Ya. karya cipta lagu bahasa Madura inilah nanti para generasi kita terutama di Kabupaten Sampang itu cinta dengan bahasa Madura, terutama yang Sampangan gitu. Iya. Ini keren sekali nih ilmu lagi sahabat salsa, ternyata kemurnian bahasa itu bisa dilihat dari radius daerahnya ya, letak geografisnya itu bisa dilihat. Jadi salah satunya tadi ya di Kedungdung gitu. Romi besok langsung ke Kedungdung aja Pak, mau ngobrol langsung sama mereka ya. Lembut orang sana itu, lembut. Oke, kita boleh ke konteks ini lagi Pak, karena waktunya nggak banyak. Ya. Pak Basit atau Pak Imam nih, apa nih benefitnya, untungnya bagi mereka yang ikut lomba ini apa Pak? Calon pahlawan mereka. Langsung ditembak nih, kalau kamu jadi pahlawan harus ikut lomba ini nih. Mereka peserta ini calon pahlawan. Kenapa Pak? Sadar atau tidak, peserta ini pada akhirnya akan menjadi pejuang, akan menjadi bagian dari perjuangan, akan menjadi pejuang yang memperjuangkan bahasa Madura. Memperjuangkan bahasa Madura hakikatnya adalah memperjuangkan mentalitas orang Madura. Sebetulnya dalam tata bahasa Madura yang baik dan benar itu menggambarkan kita yang sesungguhnya, menggambarkan orang Madura yang sesungguhnya. Jadi yang tidak menjadi turunan dari tata bahasa itu sudah dari luar sebetulnya. Karena yang kita gunakan setiap hari adalah bahasa. Lalu kenapa kita bertindak layaknya orang luar? Barangkali bisa dari TV, di TV kita sering lihat bagaimana kebrutalan orang sana itu. Jadi tradisi kekerasan yang ada pada kita itu bisa saja tidak dilahirkan dari rahim Madura. Betul. Kok bisa begitu? Lihat bahasanya. Dari mana muncul kekerasan? Apalagi menjadi stereotip kan sekarang. Betul sekali Pak, betul. Banyak. Kalau kita menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, pada saat menggunakan saja itu sudah mustahil untuk melakukan kebrutalan, melakukan kekerasan. Gitu. Jadi banyak ya image-nya bahasa Madura itu kasar, tapi sebenarnya halus ya Pak. Halus itu. Sebenarnya kan sama dengan bahasa Jawa, ada Yap. tingkatan sesuai dengan lawan bicaranya. Betul. Nah, andaikan orang Madura menggunakan tingkatan dengan bahasa itu, saya rasa karakter orang Madura tidak akan dicerminkan kasar. Yap. Karena kan tidak mungkin orang dalam kondisi marah menggunakan bahasa Madura paling tinggi dengan Paling bahasa tinggi. yang paling tinggi. Iya, betul. Sehingga ketika teman-teman orang Madura menggunakan bahasa yang kelasnya paling tinggi, kalaupun marah kan tetap dengan bahasa lembut. Iya, tetap kesannya lembut, dan malah itu yang menjadi anggap jadi barrier ya, atau penghalang untuk melakukan kekerasan dan sebagainya gitu. Jadi dari bahasa itu mencerminkan perilaku gitu. Betul. Oke. Jadi harus banget nih untuk kamu yang mau jadi pahlawannya Madura, harus ikut lomba karya cipta lagu bahasa Sampangan ini sahabat salsa. Oke Pak, kalau berbicara tentang pahlawan nih, Romi nangkepnya juga berarti setelah lomba ini bukan hanya sekedar lomba, tapi ada kepikir nggak tindak lanjutnya Pak Imam? Tindak lanjut dari ini, maka kaitannya dengan pendidikan, nantinya saya berharap
eh, hasil dari cipta lagu ini kemudian disebarkan kepada sekolah, tapi tentunya harus melalui dinas pendidikan, sehingga paling tidak siswa di Sampang itu tahu dan bisa menyanyikan dan kalau bisa berperilaku seperti yang dicerminkan dalam lagu-lagu bahasa Madura Sampangan itu, sehingga keluar nantinya tidak lagi dikenal bahwa Madura itu adalah cenderung keras, Iya. tetapi diharapkan selembut lagu yang nanti akan dihasilkan dari lomba ini. Oke, ini loh. Jadi kalau Romi mengabarkan ke depan ya, membayangkan gitu. Jadi untuk mereka-mereka di luar Sampang gitu, terutama untuk yang di Sampang juga anak-anak mudanya gitu. Kalau pengen tahu Sampang gitu, cukup ngedengerin lagu yang lahir, karya-karya yang lahir dari lomba cipta karya seni Madura ini. Itu bisa udah kegambarkan gitu ya, Pak. Itu tepatnya media ngintip sebetulnya. Jadi tidak bisa kita melihat utuh. Iya. Jadi cuplikan. Jadi untuk mencuplik bagaimana orang Sampang, ya lihat dari bahasanya. Bagaimana bahasanya orang Sampang, silahkan dengarkan lagunya. Betul. Karena film yang durasinya 2 jam gitu itu bisa ditonton di bioskop dengan jutaan gitu, bahkan ratusan juta itu karena ada cuplikan-cuplikannya itu. Nah, karya dari yang lahir dari lomba karya cipta lagu ini nanti itu yang akan menjadikan cuplikan-cuplikan Sampang yang mendorong orang-orang untuk mengenal lebih Sampang lebih jauh. Mantap. Waduh, Itu keren. quotes banget itu. Kuat banget sih. Quotes yang kuat gitu. Oke, kita waktunya tinggal dikit nih. Ya, Pertama, sebelum ajakan nanti terakhir ajakan dari Pak Basit dan Pak Imam gitu. Pertama pesannya dulu Pak untuk anak-anak, terutama anak-anak muda di Kabupaten Sampang tentang berbesan atau odegan Madura, bahasa Madura itu. Dari Pak Imam dulu. Pesannya untuk generasi muda kita. Di dalam kita hidup di era globalisasi pon era AI ini, Betul. maka sudah waktunya kita untuk kembali ke apa yang kita punya untuk dikembangkan, sehingga dengan demikian maka bahasa Madura tidak menjadi bahasa yang ditinggal oleh pemiliknya, tetapi menjadi bahasa yang dilestarikan, kemudian dikembangkan dan dicintai oleh para pemiliknya. Itu barangkali yang perlu kita sampaikan kepada para generasi muda. Menyentuh banget sih. Jadi bahasa Madura, sekali lagi Romi tegasin lagi untuk semua sahabat salsa, jangan sampai bahasa Madura itu menjadi bahasa yang ditinggalkan, tapi bahasa yang dilestarikan, yang dimiliki gitu ya, kemudian dikembangkan. Itu sahabat salsa keren banget sih. Ini quote yang kuat banget sih, lebih tepatnya pesan dari Pak Imam sih Pak Basit ya. Kalau pesan dari Pak Basit untuk generasi muda kita Pak Basit. Tangkai yang sudah jatuh, alternatifnya 2, kering dan menjadi sampah, atau dikonsumsi oleh manusia. Generasi muda yang lepas dari asalnya gitu. Generasi muda yang lepas dari asalnya, tidak tahu menau tentang asalnya, tidak nyambung dengan asal muasalnya, menjadi bagian yang berbeda dari asal muasalnya. Alternatifnya 2, dia menjadi sampah atau dikonsumsi oleh zaman. Generasi muda nih ya, misalnya orang Sampang, orang Madura, kemudian sama sekali tidak tahu tentang Madura, lalu tahu tentang apa? Tentang selain Madura misalnya. Sementara yang asli sana, misalnya orang Madura nih, orang Sampang tahu tentang London misalnya. Pada akhirnya siapa yang lebih ahli? Si orang Madura ini yang tahu tentang London atau orang Londonnya sendiri? Pasti orang Londonnya sendiri. Maka tidak laku dia. Orang Madura yang tahu London itu, jika
dibandingkan dengan orang Londonnya sendiri, maka dia tidak akan laku. Jadilah sampah atau dikonsumsi oleh zaman. Dia hanya bekerja ke sana kemari tapi tidak bisa terbit sebagaimana leluhurnya. Nah, kita di Sampang ini memiliki leluhur yang sangat luar biasa. Dan kita akan mewarisi itu jika kita tidak berbeda dengan leluhur kita. Hal yang paling sederhana untuk sama dengan leluhur kita adalah di bahasa. Kalau misalnya daya juang, daya pengorbanan, atau kekuatan untuk meninggalkan seluruh hartanya seperti Raden Trunojoyo mengorbankan nyawanya, mungkin kita tidak mampu. Tapi yang bisa kita tiru adalah di bahasanya. Oke. Jadi pesannya sahabat salsa kuat banget sih ya. Kalian generasi muda, dek ngode ya, para pemuda apa sih bahasa Maduranya Pak? Det ngodet. Det ngode dan sampang ya. Mau jadi sampah yang dimakan oleh zaman atau menjadi pewaris leluhur gitu ya, yang melestarikan budaya itu sih pesannya. Oh, bukan beri penilaian ya sahabat salsa, tapi Pak Imam lebih sesuai dengan backgroundnya beliau sebagai Dewan Pendidikan. Jadi bahasa yang beliau sampaikan adalah sebagai bahasa guru gitu ya. Dan Pak Basit sebagai yang background sebagai kebudayaan sahabat salsa, dari awal sampai akhir sahabat salsa, Romi dari kerangka kata yang disampaikan itu budaya banget dan seni banget sih Pak. Oke, terakhir untuk Pak Imam dan Pak Basit, boleh ajakannya untuk sahabat salsa, untuk terutama generasi muda di Sampang untuk mengikuti lomba ini gitu, dan boleh ditambahkan juga Pak untuk mengetahui lebih lanjut tentang lomba ini tuh kemana dan seperti apa caranya. Dipersilakan, boleh Pak Imam dulu atau Pak Basit dulu. Cara mendaftarnya? Biar silakan. Dan sekaligus ajakannya Pak untuk mendaftar. Silakan. Sahabat salsa bilang ngereng ketik onta botoles nang WA STTID garis miring LKCL 26 enter. Deki misalnya ampun aube ke hijau, saya tulis gelek klik, maka itu akan mengarah ke form pendaftaran. Tulian terakhir tanggal 10. STTID garis miring LKCL 26. Enter. Setelah teksnya berubah jadi hijau, klik teks itu, dia akan mengarah ke pendaftaran. Oke. Julian. Silakan Pak Imam terakhir. Saya sampaikan dalam bahasa Madura ya. Boleh Pak Imam. Nah ini nih, jangan sampai ada campuran ya Pak ya. Mudah-mudahan sok lah. Silakan Pak Imam. Menabi orang Sampang tero ngolat nah bahasa Madura. Lebih saya kabingkeng ngireng para ngundetan, ngireng lomba cipta lagu bahasa Madura Sampangan. Boleh. Aduh, pesannya dalam banget ya untuk kamu sahabat salsa pada generasi muda Sampang dan Ngode dan Sampang yang mau bahasa Madura di Sampang lebih baik ke depannya. Ikuti lomba karya cipta lagu bahasa Sampangan ya. Langsung sahabat salsa, untuk kamu yang nggak ngikut seperti yang Pak Basit bilang tadi, nggak mau jadi pahlawan gitu. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk lombanya Pak, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan nantinya lahir lagu-lagu Madura yang menggunakan dialektika Sampangan ya, bahasa Madura Sampangan, yang bisa menjadi cermin ya atau cuplikan-cuplikan seperti yang Pak Basit bilang tadi untuk mereka-mereka yang mau tahu lebih dalam lagi tentang Sampang. Sukses selalu untuk lombanya, sukses selalu juga, sehat selalu untuk Pak Basit dan Pak Imam. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk terus berjuang melestarikan budaya terutama bahasa Madura gitu. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat salsa yang sudah ikut ya di live kita, baik di frekuensi kita 98,1 FM atau di live TikTok kita malam hari ini. Terima kasih dan mari kita lestarikan bersama bahasa Madura, terutama bahasa Sampangan. Saya Romi bertugas dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali.